Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan membahas materi tentang wawasan kependidikan, yaitu 5 asumsi programatik pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Komang Widiani dengan NIM 2213041064, dan yang kedua yaitu Imade Beswarwawa dengan NIM 2213041005, dan yang ketiga yaitu Nimade Dila Antini dengan NIM 2213041012, dan yang terakhir yaitu Putrika Aliani dengan NIM 2213041015. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama, definisi dan tujuan pendidikan, di mana menjelaskan tentang sintesis dari pendidikan dan tujuan dari pendidikan. Yang kedua yaitu definisi dan tujuan programatik pendidikan, di mana menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari programatik pendidikan. Dan yang ketiga yaitu 5 asumsi programatik pendidikan, di mana ini menjelaskan tentang 5 asumsi pada programatik pendidikan. Dan yang terakhir yaitu simpulan, yaitu hasil dari keseluruhan pokok pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha untuk memberikan suatu ilmu, baik itu bersifat material maupun non-material, yang dimana kegiatan ini dijadikan suatu proses pengalaman bagi peserta didik dengan menggunakan suatu prosedur dan juga mekanisme yang sesuai tanpa mengenal batasan usia, dengan tujuan yaitu mencapai kedewasaan. Yang pertama, kestabilan tingkah laku. Cara untuk menjaga kestabilan tingkah laku yaitu dengan menjaga atau mengkontrol emosi pada peserta didik. Dan yang kedua, tanggung jawab. Contoh dari tanggung jawab yaitu menepati janji yang sudah dibuat oleh peserta didik kepada teman, ataupun saudara, ataupun keluarganya. Yang ketiga yaitu moral dan etika. Contoh yang bisa dilakukan untuk moral dan etika ini yaitu menjaga sopan santun ataupun tutur kata kita saat berbicara kepada orang lain. Dan yang keempat, progresif. Dalam progresif ini, peserta didik merasa lebih ingin tahu kepada suatu hal yang baru. Yang kelima yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri di sini peserta didik harus merasa lebih pede dengan dirinya sendiri dan jangan pernah merasa malu di saat hadapan orang banyak. Tujuan pendidikan menurut M.J. Langevold. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan akhir pendidikan yang akan dicapai oleh peserta didik. Dengan demikian, apabila tujuan pendidikan adalah kedewasaan, maka semua kegiatan pendidikan harus tertuju pada kedewasaan agar tujuan umum pendidikan itu dapat tercapai. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dari suatu pendidikan umum. Kita tahu bahwa tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan. Kedewasaan di sini masih bersifat general. Banyak faktor yang membentuk kedewasaan, sehingga dapat dikatakan tujuan khusus dari pendidikan mencakup segi-segi tertentu. Misalnya, jenis-jenis kelamin antar peserta didik. Bisa saja pembawaan masing-masing dari peserta didik ataupun usia perkembangan pada peserta didik. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan insidental, tujuan yang hanya bersifat sementara. Tujuan insidental adalah tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Boleh dikatakan sukar mencari hubungan antara tujuan insidental dengan tujuan umum, yaitu kedewasaan. Namun, sebenarnya tujuan insidental tersebut terarah kepada pencapaian tujuan umum. Contohnya, seorang ibu melarang anaknya bermain di depan pintu terbuka karena dapat terjadinya kecelakaan, misalnya yaitu terjepit pada pintu. Baik, tujuan pendidikan yang selanjutnya yaitu tujuan sementara. Tujuan sementara merupakan sebuah tahapan untuk mencapai tujuan akhir.
Dengan kata lain, tujuan ini merupakan tujuan pendidikan yang dicapai seseorang pada setiap fase perkembangan. Misalkan saja seorang anak diajarkan untuk dapat berjalan, dia akan mengalami beberapa tahapan mulai dari merangkak, berdiri, berjalan terpatah-patah, hingga akhirnya dia bisa berjalan dengan sendirinya. Inilah yang disebut dengan tujuan sementara. Tujuan pendidikan yang selanjutnya yaitu tujuan tidak lengkap. Tujuan ini ada hubungannya dengan kepribadian manusia. Aspek-aspek kepribadian manusia dalam aspek pendidikan tersebut yaitu kecerdasan, moral, sosial, agamaan, dan juga estetika. Kemudian tujuan pendidikan yang terakhir yaitu tujuan intermedier atau tujuan perantara. Tujuan ini merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Tujuan ini juga merupakan berkaitan dengan pelaksanaan teknis-teknis tugas belajar dan mengajar. Selanjutnya ada definisi dan tujuan dari programatik pendidikan. Programatik pendidikan adalah suatu program yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk meningkatkan suatu proses pendidikan, di mana terdapat beberapa asumsi yang mendukung untuk mengembangkan program pendidikan guru demi meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Tentunya dalam asumsi programatik ini memiliki tujuan yang sangat penting bagi pendidikan saat ini demi meningkatkan kualitas dan juga mutu pendidikan yang dimana asumsi ini dapat dijadikan sebagai suatu proses sekaligus tujuan untuk mencapai lifelong learning atau perwujudan manusia seutuhnya selama sepanjang hayatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 asumsi programatik pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai proses interaksi manusia. Interaksi sendiri merupakan sebuah tindakan untuk memperoleh informasi yang tentunya melibatkan 2 orang atau lebih. Hasilnya ditandai dengan adanya keseimbangan antara pendidik dengan tenaga pendidik. Yang kedua, pendidikan sebagai usaha penyiapan. Penyiapan di sini dimaksudkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan telah siap untuk menghadapi perubahan zaman sehingga dengan mudah beradaptasi. Yang ketiga, pendidikan sebagai peningkatan kualitas hidup yang bertujuan untuk mencetak individu yang berwawasan luas sehingga bisa meningkatkan taraf hidup. Dengan menempuh pendidikan, seseorang dapat memperluas wawasannya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup, di mana dalam menempuh pendidikan ini tidak mengenal batasan usia. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk belajar maupun menempuh pendidikan karena ilmu pengetahuan bersifat abadi. Yang kelima, pendidikan sebagai pembentukan manusia seutuhnya. Dalam artian, bisa menjadikan manusia yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia yang seutuhnya merupakan manusia yang bermanfaat bagi orang lain, terutama dalam hal bermasyarakat. Selanjutnya yaitu 5 asumsi programatik pendidikan menurut Rakajuni 1981 dalam Dantes 2017, di mana beliau menyebutkan bahwa yang pertama, guru merupakan agen pembaruan. Kenapa guru ini bisa merupakan agen pembaruan? Karena guru ini sangat berpengaruh dalam pembaruan di dalam dunia pendidikan, sehingga sosok profesional dan pelatihan keprofesiannya tidak bisa kita anggap remeh sebelah mata, karena peran guru dalam pembaruan ini sebagai pelaksana sistem pendidikan, mendukung desentralisasi serta meningkatkan mutu pendidikan yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua yaitu dikatakan bahwa guru sebagai pemimpin dan pendukung. Nah, maksud dari sebagai pemimpin dan pendukung ini yaitu guru harus bisa mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan peserta didiknya, sehingga dalam interaksi guru terhadap peserta didiknya bisa merefleksikan kembali terhadap keputusan yang akan diambil oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu guru dikatakan sebagai fasilitator. Fasilitator dalam artian bisa memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas demi memberikan kemudahan belajar untuk peserta didiknya. Seperti contohnya yaitu guru menyediakan silabus dan bahan pembelajaran guna mendukung proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Yang keempat, dikatakan bahwa guru bertanggung jawab atas hasil belajarnya.
Nah, tentunya sukses tidaknya peserta didik juga dinilai dari kemampuan seorang guru dalam memberi pelajaran. Nah, jika dalam satu kelas terdapat 20 siswa dan hanya 19 siswa yang gagal dalam pembelajaran itu, bukankah seharusnya guru bisa bertanggung jawab dan sadar akan hal itu sehingga sama-sama diberikan evaluasi dan pelurusan terkait masalah itu? Nah, yang terakhir yaitu dikatakan bahwa pendidik sebagai contoh yang baik. Nah, tenaga pendidik ini harus bisa memberikan suatu contoh yang baik bagi peserta didiknya. Guru tidak boleh merasa seolah-olah dirinya paling benar. Harus juga bisa menerima sebuah pendapat dari peserta didiknya. Nah, tidak hanya menyuruh untuk berbuat baik sebatas kata-kata saja, melainkan diperlukan juga sebuah realita di depan mata agar peserta didik juga bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kependidikan. Yang terakhir yaitu simpulan. Nah, simpulan dari hasil pembahasan kami yaitu sintesis dari pendidikan yaitu proses yang dilakukan secara sistematis demi mencapai kedewasaan dengan tujuan yang jelas. Asumsi programatik pendidikan itu adalah sebuah asumsi yang dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Nah, 5 asumsi programatik pendidikan yaitu sebagai proses interaksi manusia, sebagai usaha penyiapan, sebagai peningkatan kualitas kehidupan, berlangsung seumur hidup, dan sebagai pembentukan manusia seutuhnya. Nah, yang menurut Raka tadi yaitu guru sebagai agen pembaruan, guru sebagai pemimpin dan pendukung, yang ketiga yaitu guru sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab atas hasil akhir peserta didik, dan yang terakhir yaitu guru sebagai contoh yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.